ambillah jaminan keselamatan kekal ini. Karena untuk mempercayai Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, hanya karena Roh Kudus yang bicara bagi kita, hanya karena Roh Kudus yang meyakinkan kita. Baik, shalom semua. Semua sehat? Semua sehat? Amin, puji Tuhan. Saya diberitahu oleh koordinator ibadah bahwa Bapak kami tepat jam 9. Sehingga saya keluar dari rumah jam 8 sudah mandi. Dan jam 8 lewat sedikit saya berangkat dan ibu bilang pelan-pelan saja karena ini baru jam 8. Saya bilang tidak, namanya ibadah. Kalau kita tentukan jam 9, berarti sebelum jam 9 kita sudah ada di gereja. Amin. Karena kita tahu bahwa jam 9 itu kita berkumpul bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka kita sebagai umat Tuhan harus menghargai waktu yang ditentukan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini dan juga semua pengurus-pengurus gereja yang memberikan kepercayaan untuk hari ini saya membagikan berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Saya tidak melebihi Bapak Ibu sekalian, tapi kita semua sama-sama belajar. Amin. Dan saya percaya apa yang kita akan dengarkan bersama-sama hari ini biarlah dapat memberkati kita sekalian. Sehingga hari ini saya mempercayakan kepada teman pelayan di gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan itu luar biasa ya. Ketika Pak Jackson bersama Pak William ke sana dengan tim dan mereka minta untuk hari ini saya membagikan firman Tuhan. Lewat 1-2 hari ada teman saya, adik saya dari Kupang telepon bilang, kakak saya mau ke Atambua. Saya mau ibadah di gereja dan kalau diberi kepercayaan saya melayani. Saya bilang, oh pas sudah. Jadi adik yang membagikan firman Tuhan di gereja di hari Minggu. Jadi hari ini dia yang menggantikan saya untuk membagikan firman Tuhan di sana. Saya percaya Tuhan sudah mengatur semuanya. Bapak Ibu, kita akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitab Alkitab buku seperti yang saya punya atau mungkin ada di aplikasi HP, boleh dibuka dan kita akan baca berganti-gantian. Dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dengan saya memberikan tema bagi kita, kasih yang menyelamatkan. Karena tinggal 9 hari lagi kita masuk pada Hari Raya Paskah, di mana pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Semua sudah dapat katakan amin? Saya bacakan ayat 11, Bapak Ibu ayat yang ke-12, dan kita bertemu di ayat yang ke-15 dan kita sama-sama di sana. Perikop dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Satu, dua, tiga. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu saya untuk kita membacakan firman Tuhan pada hari ini. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua hari ini diberikan kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan, untuk ada di gereja pada hari ini. Dan kita dinyatakan orang-orang yang diselamatkan bagi Tuhan karena kasih karunia Allah. Amin. Kita dipanggil Tuhan dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda. Latar belakang hidup yang tidak sama. Sama seperti saya juga dipanggil Tuhan dengan latar belakang hidup yang dulunya kacau balau. Pemain judi kuat, judi apa yang saya tidak pernah main.
Judi, segala macam jenis judi saya main. Tapi ketika Tuhan panggil saya, Tuhan mengatakan bahwa semuanya tidak berguna. Tuhan memanggil kita dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda. Dan dia begitu luar biasa, dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia mengambil kita manusia yang sebenarnya tidak berguna, yang tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Dia mengambil kita, dia mendaur ulang hidup kita, dia membentuk kita, dia memproses kita dengan seluruh kebenaran firman-Nya supaya hidup kita menjadi layak bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Saya percaya hidup kita tidak berguna pada awalnya, tapi ketika kita dipanggil Tuhan, kita dibentuk, diproses, didaur ulang oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya, dengan pengajaran-pengajaran firman-Nya, supaya hidup kita menjadi layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang disediakan bagi orang percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sembarang orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Tapi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang ditentukan, yang dibentuk, diproses sesuai dengan maunya Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa dia berdoa supaya Tuhan tidak turunkan hujan di bumi selama 3 tahun 6 bulan? Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Karena hidupnya ini sangat konek dengan kerajaan Allah. Katakan amin. Kalau hidupnya tidak konek dengan kerajaan Allah, tidak mungkin dia berbicara dan Tuhan dengar. Tapi waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau supaya Engkau tidak boleh turunkan hujan di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Terjadi. Karena apa? Hidupnya ini berkenan kepada Tuhan. Maka saya mau berkata buat kita, hidup kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Manusia tidak berkenan kepada kita tidak menjadi soal. Amin. Tapi yang paling penting dalam hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, bukan orang yang puji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan yang akan tahan uji. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baiklah kita dinilai Tuhan menjadi orang yang layak bagi kerajaan Allah. Ya, dia rela mati bagi kita, dia berkorban bagi kita, supaya kita menjadi umat tebusannya, mendapat keselamatan layak untuk diterima di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita. Ayat 12 dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Orang percaya itu Tuhan didik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Karena orang percaya, orang Kristen yang hidupnya fasik tidak layak bagi kerajaan Allah. Tapi orang Kristen, orang percaya hidupnya dibentuk, diproses sesuai dengan firman Tuhan, mereka yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dia mendidik kita, kata firman Tuhan. Yesus mendidik kita dengan firman-Nya supaya kita meninggalkan kefasikan kita. Dan yang berikut adalah keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan kemauan sorga, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Banyak orang dalam dunia ini sebut Kristen. Orang bilang apa? Itu sinode bilang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hari Minggu mereka berkesempatan untuk turun ke laut. Dan kami yang orang laut yang paling tahu persis. Karena kami di laut, tempat wisata di laut itu kan di tempat kami semua. Dan saya yang tahu persis, hari Minggu begini jalan itu penuh. Ikan itu hampir kita tidak bisa dapat karena orang beli semua pergi bakar. Bukan mereka pergi ibadah dulu baru pergi rekreasi, tapi rekreasi lebih penting daripada hari Minggu ibadah. Banyak orang Kristen seperti itu. Lalu Anda dekat, Anda tanya, Anda sebagai orang Kristen atau kafir? Pasti dijawabnya Kristen. Betul tidak? Tapi Kristen tanpa pertobatan. Kalau orang yang bertobat, orang yang kenal Tuhan, orang yang dibentuk Tuhan, hari Minggu harus cari Tuhan. Katakan amin. Adil. Kenapa saya bilang di sini adil? Firman Tuhan katakan, 6 hari saja Tuhan sudah kasih untuk kita. Tuhan punya hanya 1 hari, hanya beberapa jam. Tapi manusia kebanyakan dia pergunakan semuanya untuk dia. Maka di hadapan Tuhan kita tidak adil. Betul tidak? Tidak adil. Kita harus adil. Hidup kita harus adil. Karena segala kefasikan, segala hal-hal yang tidak sesuai dengan surga, nanti satu waktu akan dilenyapkan semuanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Kita baca firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tinggal Bapak Ibu pilih,
Mau melakukan kehendak Allah untuk hidup selama-lamanya atau mau menjadi fasik? Tapi saya percaya dalam gereja ini semua mau melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Ketika kita melakukan kehendak Allah, Alkitab menjamin bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita menjadi orang Kristen yang fasik, maka kita tidak layak dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam pelayanan gereja yang kita pimpin, termasuk hambanya Pak Jack di sini, gereja ini berawal dengan banyak tantangan, persoalan, saya tahu benar. Dan saya juga melayani pekerjaan Tuhan banyak tantangan, persoalan. Tapi saya mau katakan bahwa gereja akan bertumbuh ketika gereja menghadapi tantangan. Katakan amin. Katakan amin. Karena ketika kita menghadapi tantangan, ujian, cobaan, kita akan menjadi kuat. Kita belajar untuk berdiri kuat di hadapan Tuhan. Amin. Saya awal bertobat pertama tahun 1987 Bapak Ibu. Saya dulu hampir jadi ketua Mudika di Katolik waktu di Timur Timur. Ya, saya pemain musik, pemain gitar, makanya turunan ke anak-anak saya semua pemain musik. Tanpa saya ajarkan, saya bukan guru musik. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, menjadi gembala jemaat pada tahun 2005, saya berdoa sama Tuhan, saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau memang Tuhan yang memilih untuk menetapkan saya menjadi pelayan Tuhan, maka saya butuh pelengkap. Saya berdoa sama Tuhan seperti itu. Sehingga anak-anak saya mereka mendapat otodidak, orang bilang otodidak, ya, dapat pengetahuan dari Tuhan. Sehingga mereka bisa main musik untuk membantu saya dalam pelayanan. Jadi melayani Tuhan ketika Tuhan menetapkan kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan, saya dikatakan pada waktu itu lewat undian. Waktu saya pendeta pembina masih Mama Wilma, beliau katakan bahwa pilih satu orang untuk membantu Pak Manuel pendeta tua kami untuk bisa menunjang pelayanan. Jadi waktu itu kami punya pendeta tua ini kan tidak sekolah, buta huruf. Sekolah satu hari pun tidak pernah, tapi hafal Alkitab lebih dari kita yang sekolah tinggi doang. Dia hafal ayat lebih dari kita. Dia bisa baca ayat firman Tuhan tanpa dia lihat di Alkitab, dia bisa hafal semua. Dia bilang begini, saya mau pilih siapa, berapa orang ini semua melayani. Ada 4 orang yang saya mau pilih satu, tapi saya biarlah Tuhan yang pilih. Karena Matias menggantikan dia udah lewat undian. Dan dia panggil kami 4 orang, dia buat 4 kertas undian. Dan dia tidak bisa tulis kata-kata di dalam. Dia hanya 4 kertas itu, 3-nya dia kasih putih polos, hanya 1-nya dikasih bentuk salib, gambar salib. Kan dia bisa tahu salib, kan orang mau tidak sekolah pun, kalau gambar salib pasti bisa tarik lurus. Lalu dia gulung kembali, taruh di gelas. Dia bawa ke tempat kamp pengungsian, dia berkata bahwa Ibu Pendeta Wilma meminta supaya satu orang harus membantu saya dalam pelayanan, tapi saya sebagai hamba Allah, saya tidak bisa pilih kalian. Tuhan yang mengenal hati semua orang sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Tuhan yang mengenal hati semua orang, biarlah kalian ambil 4 orang ambil kertas undian ini. Siapa yang mendapat satu tanah di situ, dia yang dipilih Tuhan. Jadi kami berdoa, buka begini, saya lihat begini, ada tanda salib. Saya bilang, Bapak saya punya tanda salib, Anda yang dipilih Tuhan. Pada waktu saya tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan menolong saya, menompa saya, sehingga saya bisa mendapat kasih karunia Tuhan untuk bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus adil, kita harus bijaksana, dan kita harus rajin beribadah dalam gereja. Amin. Saya selama bertobat, saya mau katakan di gereja bahwa untuk alpa gereja, kecuali saya sakit. Tapi saya tidak bisa beralasan kalau hari Minggu tidak datang gereja. Saya harus datang gereja karena saya tahu hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita harus adil. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, 7 hari, 6 hari diberikan untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. Yang punya banyak siapa? Kita. Amin. Tapi mau curi tambah Tuhan punya 1 hari. Itulah manusia. Tapi saya percaya hari ini semua di dalam gereja karena taat firman Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak taat berarti bilang begini, kami pigulim babi dulu, nanti sore baru ibadah sendiri-sendiri di rumah. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Yesus mati, dia menyelamatkan kita, dia mendidik kita supaya hidup kita lebih baik dan berkenan kepada dia. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita sekarang menanti apa? Menanti keselamatannya dari Tuhan. Katakan amin. Siapa orang percaya jadi orang percaya, jadi bertobat tapi tidak mau masuk surga? Semua pasti rindu masuk surga. Amin. Yesus yang kita percaya, kita melayani selama ini, kita tidak melihat muka dengan muka, tapi ingat dan percaya. Ada saat dan waktunya kata Alkitab, kita akan memandang muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Kerajaan Allah itu dipersilakan Bapak Ibu masuk ke sana. Jikalau kita lewat seleksi, dinilai Tuhan bahwa hidup kita layak dan berkenan. Tuhan tidak datang di awan-awan sana dia pakai tua. Siapa yang masuk surga? Masuk, masuk, masuk. Saya sering bilang begini, masuk surga itu harus ada firman dalam hidup kita. Ada sebuah lagu tembang kenangan rohani dulu, saya bertobat pertama tahun 87. Lagu itu bilang begini, firman Tuhan itu adalah pesawat Allah. Amin. Siapa dalam gereja yang belum pernah naik pesawat? Angkat tangan. Kami yang pernah naik tidak usah angkat. Yang belum pernah naik pesawat, angkat tangan, jujur. Oh ada 1, 2. Puji Tuhan, yang lain naik pesawat. Oh 1 di belakang sana, 3. Yang lain naik pesawat semua. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Begini Bapak Ibu, walaupun yang 3 tadi angkat tangan belum naik pesawat, karena sekarang kita naik pesawat kan harus pakai tiket dan lain sebagainya macam. Tapi ketika firman Tuhan ada dalam kehidupanmu, firman itu akan menjadi pesawat untuk menerbangkan Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di atas angkasa. Amin. Itu lebih luar biasa. Kalau pesawat yang kita naik sekarang kan dia mendarat di bumi. Tapi Yesus datang di awan-awan yang permai. Ini resiko Bapak Ibu. Kita mau naik pakai tangga kan, naik pakai apa? Harus ada firman dalam hidup kita. Baru firman itu bisa menerbangkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Maka teman kenangan lagu rohani itu saya ingat terus. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Orang bilang lagu lama, tapi maknanya dalam sekali. Amin. Firman itu yang akan menjadi pesawat bagi Bapak Ibu untuk menerbangkan Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Katakan kiri kanan, rajin berbuat baik. Orang Kristen itu harus rajin berbuat baik. Amin. Orang Kristen itu tidak boleh jahat-jahat. Katakan amin. Harus rajin berbuat baik. Ada sebuah cerita begini Bapak Ibu. Ini cerita ini saya ketika baca dan saya nonton itu sampai selesai, saya mencucurkan air mata. Bicara tentang berbuat baik. Orang percaya, orang Kristen berbuat baik sekecil apapun itu akan diingat oleh orang banyak. Amin. Amin. Ceritanya begini. Ada seorang anak muda yang hidup sebatang kara. Dia yatim piatu. Bapak mamanya semua sudah dipanggil Tuhan. Bapak mamanya juga tidak meninggalkan harta bagi dia. Dia melarat, tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa sekolah, karena orang tua sudah tidak ada. Pendapatan tidak ada. Jadi dia harus terjun kepada sebuah pekerjaan yang namanya pemulung. Hari-hari dia memulung, hari-hari dia memulung terus. Satu ketika dia sementara mulung, dia rasa lapar sekali. Lalu dia masuk rumah, keluar rumah, minta air, minta makan pada orang-orang di sekitar itu. Dia masuk satu rumah, dia ketuk pintu. Pak, Bu, ada air, ada makan sedikit. Mereka bilang tidak ada. Dia keluar masuk rumah, dia jalan ke rumah-rumah, pergi dia minta, tidak ada. Sampai kepada satu rumah dia ketuk pintu. Keluarlah seorang ibu muda. Dia bilang, kenapa anak? Dia bilang, Bu, saya lapar, saya haus. Lalu ibu itu masuk dan dia buat susu 1 gelas. Dia bawa bilang, ini hanya ada susu saja bisa. Dia bilang, terima kasih ibu. Dia minum susu itu sampai habis. Dia pulang dan dia bilang, terima kasih banyak ibu atas pemberian ibu. Makanan tidak ada hanya susu segelas saja. Terima kasih banyak. Saya sudah bisa merasa kuat kembali untuk bisa jalan untuk memulung lagi. Ketika dia sementara jalan dengan barang-barang yang dia ambil di sampah-sampah, kotak-kotak sampah, dia ketemulah seorang bos, seorang pengusaha lah begitu. Lalu orang itu tanya, anak, kau dari mana? Bapak saya mulung. Kamu tinggal di mana? Saya tidak punya rumah Bapak. Habis orang tuamu? Orang tua saya semuanya sudah meninggal dunia. Jadi saya hidup sebatang kara. Tapi anak ini begitu ganteng sekali. Bosnya bilang begini, bisakah kau tinggal dengan saya? Dia dengan senangnya bilang, ya Bapak saya senang, saya mau. Lalu bos ini ajak dia untuk tinggal bersama-sama dengan dia di rumahnya. Lalu bos ditanya, kamu sekolah?
Dia bilang, Bapak saya mau tapi uang. Oh tidak, yang penting kamu jauh, kamu sekolah tidak? Dia bilang, saya mau sekali. Saya kasih sekolah kamu. Akhirnya bos ini kasih sekolah dia. Kasih sekolah dia nilainya terbaik. Lalu dia dikasih sekolah di luar negeri. Dikasih sekolah di luar negeri, sekolah kedokteran. Dia mendapat prestasi dalam pendidikan kedokterannya dan dia menjadi lulusan terbaik di negara itu. Dan ketika dia selesai sekolah, dia tidak diizinkan pulang. Dia menjadi dokter spesialis di negara itu untuk penyakit dalam. Dia tidak diizinkan pulang lagi ke negaranya. Satu ketika ibu ini sakit. Dia berobat di rumah sakit di negaranya, tetapi tidak bisa sembuh karena harus berobat di luar negeri. Karena dokter di tempat negara tersebut tidak mampu untuk melayani dia harus berobat ke luar negeri. Dan ibu ini dibawa ke negara di mana anak itu bekerja di situ sebagai seorang dokter dan ibu ini tidak tahu. Dia dirawat dengan baik. Ketika anak ini lihat, oh ibu yang dulu pernah kasih saya susu 1 gelas ya. Dia rawat ibu ini dengan baik. Dia rawat dengan penuh tahun. Dia kasih obat yang terbaik. Dan jalan 1-2 bulan berikut ibu ini menjadi sembuh total dari penyakitnya. Lalu dokter katakan kepada pembantu-pembantunya bahwa katakan kepada ibu itu bahwa ibu itu sudah bisa pulang ke negaranya. Lalu tenaga medis katakan bahwa ibu sudah bisa pulang karena penyakit ibu sudah pulih total, kata dokter. Dia bilang, oh ya terima kasih banyak. Tetapi sebelum ibu pulang, ibu harus selesaikan administrasi dulu. Ibu ini mulai deg-degan, ini berobat di luar negeri Pak, penyakit dalam, penyakit ini pasti makan biaya besar sekali. Dan ketika dia lihat di nota itu, dia harus membayar ratusan juta. Dia mulai menangis, saya dapat ratusan juta dari mana Pak kira-kira? Saya bisa tinggal di negara orang, tidak bisa pulang. Dia buka nota itu, dia buka lembaran nota berikutnya, dia buka-buka. Sampai pada nota terakhir dia lihat di pojok bagian kanan. Ada sebuah kalimat yang membuat dia mencucurkan air mata. Biaya perawatan dari rumah sakit tersebut sudah dilunasi dengan 1 gelas susu. Dia tunduk dan dia menangis, Bapak Ibu. Makanya Tuhan ajak kita yang rajin berbuat baik. Ternyata perbuatan baik itu sekecil apapun selalu membawa suatu keberuntungan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi orang mau jahat dengan kita 1000 kali pun kita tetap harus baik. Amin. Itu kuncinya. Karena ratusan juta hanya bisa dibayar dengan 1 gelas susu yang sudah pada puluhan tahun yang lampau. Ingat kebaikan Tuhan. Yesus begitu baik dengan kita. Dia memberikan hidupnya. Dia berkorban bagi kita. Sehingga kita hari ini bisa menjadi umat-umat tebusannya. Punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi katakan kiri kanan. Orang percaya harus rajin berbuat baik. Orang percaya harus rajin berbuat baik. Bapak Ibu, di tempat saya punya anak laki-laki 3. Yang saya punya mimpi besar ke depan, mereka berkeluarga, pasti mereka harus punya tempat tinggal masing-masing. Tapi karena saya mencintai masyarakat dan warga di situ, bukan keluarga saya saja, sehingga saya harus berlobi kiri kanan dan mendapat bantuan pemerintah dan tanah saya yang sepotong, saya harus membangun sebuah sumur bor di situ untuk memberkati warga di sekitar situ. Saya percaya mereka tidak membantu saya, tapi saya tahu Tuhan akan menolong saya dengan caranya Tuhan. Amin. Amin. Sehingga saya di pinggiran, tapi puji Tuhan, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya bisa melayani pusat pengembangan anak 168 anak, 140 anak lebih dari Gemit, Ebenezer, Lakapehan dan Atapupu. Gereja bisa menjadi berkat buat mereka. Lalu saya katakan kepada para staf, mentor dan semua pelayan Tuhan, ketika Tuhan mengangkat kita lebih naik, kunci yang kita harus jaga baik-baik, tidak boleh menjadi sombong. Amin. Karena kesombongan itu adalah awal kejatuhan daripada hamba Tuhan itu manusia. Ketika Tuhan angkat kita tinggi, jangan menjadi sombong. Amin. Kita harus punya prinsip, semakin berisi, semakin menunduk. Ibarat padi, semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Penundukan diri, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan mengangkat kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dikatakan satu Farisi, satu pemungut cukai. Farisi dengan sombongnya dia berkata, aku berpuasa dalam seminggu beberapa kali begitu.
Aku memberikan persepuluhan dari penghasilanku. Bahkan dia tidak berzina dan lain sebagainya macam. Lalu dia kata, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Lalu Alkitab katakan pemungut cukai maju dan dia tidak berani menegada ke langit. Dia pukul-pukul dirinya dan dia berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Lalu firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang itu pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan yang lain itu tidak. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang rendah hati. Katakan amin. Rendah hati. Menundukkan diri di hadapan Tuhan. Buat segala sesuatu. Utamakan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Menjadi nomor satu dalam hidup kita. Supaya hidup kita dikuatkan, diberkati. Ayat 15 penutup dikatakan, beritakanlah semuanya ini. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Orang percaya harus menjaga wibawa. Katakan amin. Menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Kalau dia rajin gereja, dia juga rajin-rajin gabung dengan orang mabok-mabok. Bagaimana dia bisa menjadi kesaksian buat orang lain? Ya toh? Dia tidak bisa menjadi kesaksian buat orang lain karena dia juga melakukan pelanggaran yang sama. Maka integritas kita perlu dijaga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu penting sekali. Kita bisa beritakan semuanya karena kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi buat orang lain. Katakan amin. Ingat baik-baik, ketika kita bertobat ini ada tanggung jawab besar. Kalau saudara-saudara kita di Katolik kan kita biasa dengar pada saat mereka terima komuni, pada terakhirnya itu kan Romo berkata, mari kita diutus. Betul tidak? Saya baru-baru ikuti misa syukuran di Betela Leno, bupati terpilih karena wakil itu saya punya teman SD satu bangku dengan saya, Pak Vicente Gonsalves Sornai. Itu di Maubara itu, waktu saya sekolah tahun 87 itu teman dekat saya. Itu masih misa di situ. Dipimpin oleh Bapak Uskup Belu sampai saya ikutin sampai selesai, kami pulang sekitar jam 9 malam. Dan Bapak Ibu, kita semua yang orang percaya ini, kita diutus. Amin. Lalu yang berikut, kita dikasih talenta. Kalau Bapak Ibu yang mendapat 5 talenta, harus usahakan supaya menghasilkan 5 talenta lagi. Katakan amin. Supaya Tuhanmu dan Tuanku berkata, engkau hamba yang baik. Kalau ada yang lain yang mendapatkan hanya 2 talenta, usahakan supaya hasilkan lagi 2 talenta. Tetap Tuhan mengatakan engkau hamba yang baik. Tapi ketika kita dapat 1 talenta, kita kubur, tidak menghasilkan 1 talenta lagi, maka kita dikatakan hamba yang jahat. Jadi anak muda, orang dewasa, semua kita harus menjadi berkat buat orang lain. Minimal kita bisa bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Amin. Makanya kita di mana-mana ketemu dengan orang, penginjilan itu penting. Beritakan Injil, beritakan firman itu penting. Saya di sana kalau diminta orang melayani di Pasir Putih sana, di karantina sana, saya kumpul orang-orang teman-teman dari Katolik. Saya bilang saya tidak paksa Anda untuk masuk di gereja saya, tapi saya menyatakan kebenaran. Saya sampaikan kebenaran. Jadi saya selalu bilang begini, saya tidak perlu bawa Alkitab saya, karena saya punya teman-teman Timur, saya tahu semua Alkitab kan ini, tapi kan ini saya bawa badan saja. Sampai di sana saya bilang ada Alkitab, kasih Alkitab. Makanya kita harus belajar supaya banyak hafal firman Tuhan. Saya katakan ayat ini bilang begini-begini. Jadi mereka kemarin ada yang masih datang lagi bawa anak kecil, bilang begini, Bapak anak ini malam tidak pernah tidur, nangis terus. Ini sampai anak nangis saja bawa untuk doa, namanya anak kecil kan pasti nangis. Tapi yang namanya orang butuh pelayanan yang kita melayani. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita, mulut kita harus terbuka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Karena pengorbanan Kristus bagi kita, dan kita dipanggil, dipakai untuk menjadi berkatnya buat orang lain. Menjadi pemberita-pemberita bagi orang lain. Jadi jaga hidup kita, dikatakan pada ayat terakhir, beritakanlah semuanya, nasihati dan yakinkanlah orang. Ya, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, dikatakan dalam ayat ini. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Karena karakter hidup kita yang tidak baik, kita ketika berbicara, itu juga sama sah. Makanya kita harus menjaga integritas kita. Katakan amin. Menjaga hidup kita, menjaga pelayanan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena kita ini adalah orang yang dipanggil, dipilih Tuhan untuk pergi menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Menghasilkan jiwa-jiwa. Jadi saya katakan di gereja saya selalu bilang begini, setiap jemaat Tuhan beritakan firman Tuhan.
Pergi ketemu orang, yang ojek orang di belakang itu jiwa, ladangmu, sampaikan. Cerita tentang hidupmu, lalu sampaikan juga tentang firman. Karena ada jiwa di belakang. Bersyukur kau injili dia tidak bisa kemana-mana, karena dia duduk di atas motor, kau yang setir toh. Jadi sampaikan firman Tuhan. Tidak perlu barang, ini firman saya sampaikan, hari Minggu pergi gereja, tidak perlu. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh. Beritakan saja, Bapak yang urusan mau tarik, seperti Bapak yang urusan ini itu. Amin. Sampaikan seperti itu. Yang bekerja sebagai ojek, kan di sana kan kebanyakan nelayan. Saya bilang kalau nelayan ini juga bahaya, kan nelayan ini pasti dong. Tapi alangkah lebih baik di laut sana nyanyi lagu rohani saya, supaya Tuhan berkati, Tuhan kirim ikan datus masuk ke pukat supaya kau bisa dapat uang untuk berkati keluargamu. Ya. Kerja apa saja, saya di Mebel ada orang pergi pesan barang, dulu kami dua, saya masih sharing firman dulu. Bapak datang ini tepat, Bapaknya Yesus itu tukang kayu sama seperti saya. Saya ngomong begitu sampai masuk firman, kan seperti itu. Kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Saya punya waktu mungkin sudah mau selesai. Saya kesaksian satu. Dulu di timur saya bertobat pertama. Waktu ada orang mati. Ketika orang mati di sana tidak ada mesin, hanya manual saja. Tapi saya dengar ada orang mati. Kesempatan saya datang. Besi peralatan saya masukkan di karung, saya bawa datang. Sampai di sana, mereka kan namanya kematian itu kan kita kerjakan orang banyak nonton. Ketika saya sekap kayu, saya sambil singgung tentang firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, kita semua ini diutus Tuhan. Kalau kita jalankan ini 5-6 tahun ke depan, di dalam ini sudah penuh. Pak Jack, katakan amin. Iya harus penuh, karena kita tahu bahwa lalu poin berikutnya adalah ayat firman Tuhan mengatakan, apabila aku ditinggikan di bumi ini, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pujian dan penyembahan itu sangat penting juga di hadapan Tuhan. Amin. Itu kunci penting dalam pelayanan. Jadi ingat baik-baik, kasih karunia Allah menyelamatkan kita dan dipercayakan kepada kita untuk kita juga bisa menarik jiwa-jiwa di luar untuk mereka diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Saya rasa demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada hari ini. Karena saya dibatasi dengan waktu. Karena ketika koordinator pelayanan mengatakan bahwa Bapak nanti punya waktu 40 menit ya. Jadi terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan, saya sudah pergunakan dengan baik. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian.